Ya baik pemirsa, kembali tim VOA Indonesia dengan berita ekonomi dari Washington DC. Pemirsa, Presiden Obama mengunjungi pabrik mobil General Motors di Ohio untuk melihat jalannya program pemulihan ekonomi yang berhasil memicu penjualan mobil baru dan membuat GM bisa kembali mempekerjakan karyawannya. Namun di pihak lain, sebuah survei menunjukkan angka pengangguran di Amerika masih tetap tinggi. Presiden Obama berangkat ke kota Warren di negara bagian Ohio untuk berbicara dengan para pekerja otomotif. Di sini pabrik General Motors masih terus menerima pegawai. Ini dampak program insentif tukar tambah mobil boros yang membuat naiknya permintaan produksi. Our belief was that if GM retooled and reinvented itself for the 21st century, it would be good for American workers, it would be good for American manufacturing, it would be good for America's economy. Pidato di Ohio ini berlangsung setelah Presiden berbicara di Wall Street Senin lalu soal perlunya regulasi finansial yang lebih ketat. Kini pidato berlangsung di tengah keluarnya data Departemen Perdagangan bahwa penjualan retail naik 2,7% bulan lalu. Ini lebih baik dari perkiraan analis. Economic activity appears to be leveling out, both in the United States and abroad, and the prospects for a return to growth in the near term appear good. Tapi survei ABC News Washington Post menunjukkan 47% warga Amerika menyatakan ada orang dalam keluarga mereka yang terkena PHK atau pemotongan gaji dalam tahun lalu. Selasa siang, Presiden Obama mengunjungi Pittsburgh untuk berbicara dengan anggota Serikat Buruh AFL-CIO mengenai perekonomian dan reformasi layanan kesehatan. Dua bidang yang sangat erat kaitannya dan termasuk isu besar yang ada dalam agenda Presiden Obama. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA Indonesia. Kini kita kembali ke studio Metro TV di Jakarta. Olympia Rubino hadir di bursa tenaga kerja ini tahun lalu setelah ia di-PHK dari perusahaan farmasi. Setahun kemudian, Olympia termasuk di antara 15 juta warga Amerika yang masih mencari pekerjaan. Ia sudah melamar ratusan pekerjaan kantor, tapi satu-satunya tawaran malah lebih rendah dari tunjangan pengangguran. Olympia bertahan dengan menjadi relawan di rumah jompo. Ia berharap tugas relawan ini bisa menjadi pekerjaan yang digaji. Nasib serupa dialami Rick Hurst yang kehilangan pekerjaannya di Microsoft Januari lalu. Ia kini mendapat pekerjaan sementara sebagai tester software. Tapi istrinya yang juga di PHK Microsoft belum mendapat pekerjaan, meski pekerjaan paruh waktu sekalipun. Every time that I interview with a company and don't get a job, which has happened a couple of times, it's sort of another slap in the face. I'm a work everyday kind of person. I've never gone through this. It's just horrifying. Keluarga dengan 4 anak ini harus menguras tabungannya untuk membayar cicilan. Dan minggu lalu, rumah mereka disita bank. I did everything right. I got schooling, I stuck with my jobs, I did my best, I didn't lie, cheat, or steal. Why am I not among the ranks of the employed? Sekarang ini ada sekitar 5 juta warga Amerika yang sudah menganggur selama 6 bulan atau lebih. Dan semakin lama mereka menganggur, maka semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang tetap. Dari Washington, Yuni Salim dan Erwin Dipo, VOA Indonesia.